Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana biasa setiap Selasa subuh kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Adapun hadis yang akan kita bahas pada subuh hari ini disebutkan di dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari, diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Jabir ini masuk Islam dia periode awal pada Bai'at Aqabah yang pertama. Dia lahir sekira-kira 15 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maka waktu Nabi hijrah ke Madinah itu umurnya lebih kurang 15 tahun. Ayahnya bernama Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari. Dahulu ayahnya ini pernah beberapa kali meminta kepada Nabi untuk diikutkan dalam pasukan perang karena dia ingin mati syahid. Karena dia sudah tua, Nabi tidak mengizinkan. Akhirnya pada tahun ketiga Hijriah jadilah perang Uhud. Barulah Nabi berikan izin kepada dia. Allah cita-citanya pun sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada perang Uhud itu kaum muslimin mengalami kekalahan di antara pasukan yang terbunuh. Itulah dia ayah daripada Jabir ini, namanya Abdullah bin Amr bin Haram. Setelah dia meninggal dunia dengan keadaan yang mengenaskan, sampai-sampai sulit sekali diidentifikasi tubuhnya ini karena dia dimutilasi oleh orang-orang kafir. Inilah tradisi dan kebiasaan mereka melampiaskan sakit hati pada orang-orang Islam, dan sampai hari ini juga tetap seperti itu. Jabir ini dia banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Dari 10 orang yang banyak meriwayatkan hadis, dia termasuk 10 ini, dan dia masih muda lagi meriwayatkan itu dari Nabi kita Muhammad SAW. Ada Anas bin Malik, ada Jabir bin Abdullah yang sedang kita bahas hadisnya ini. Setelah itu ada lagi sahabat-sahabat yang lain. Beliau ini meninggal pada usia lebih kurang 79, pada tahun 79 Hijriah, dalam usia 94 tahun. Dialah yang mendengar hadis ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah bersabda, rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza iqtada. Allah merahmati orang-orang yang dia kata Nabi abdan, seorang hamba. Apa yang Allah rahmati, Allah curahkan rahmatnya. Dalam riwayat lain makna rahimallah ini Nabi menyebutnya dalam bentuk doa. Mudah-mudahan dia dirahmati Allah. Maka orang yang dia disebutkan oleh Nabi satu persatu dalam hadis ini, yang masuk ke dalam doa Nabi, dan doa Nabi pasti diijabah oleh Allah SWT. Rahimallahu imro'an. Dalam riwayat lain ada kata imro'an, ada lagi riwayat abdan, ada lagi rajulan. Karena banyak redaksinya. Rajulan, Allahu rahimallahu imro'an, Allah merahmati seseorang. Samhan idza ba'a, dia memudahkan di saat dia menjual barang dagangannya. Kalau dia menjadi penjual, bertransaksi dengan pembeli, ada customer dia, maka dia berikan kemudahan.
Dia tidak ingin mempersulit, artinya ada kemudahan-kemudahan yang dia berikan. Kadang orang kok kalau dia jadi penjual, barangnya ditawar, dia marah. Dia tidak marah. Belum bisa, Pak, kalau segitu ambo rugi. Kalau ibu minta kurang, kuranglah agak sekian. Ini dia berikan kemudahan. Maka orang-orang yang dia memberikan kemudahan di saat dia bertransaksi dagang, Allah akan memuliakan dia dan Allah akan berikan kepada dia rahmat. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Rahmat. Rahmat itu kata para ulama maknanya 3. Pertama, Allah ampunkan dosa kita. Itulah rahmat terbesar. Yang kedua, Allah berikan kepada kita jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Ini aman sangat penting karena setiap kita punya masalah. Yang ketiga, iqbalu minad doa. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi begitu kaki kanan kita masuk ke dalam tempat yang mulia ini, belum kita minta apa-apa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mintakan rahmat. Allah maftahli abwaba rahmatika. Ya Allah ya Tuhan, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Maka dengan rahmat Allah itulah kita berkasih sayang. Dengan rahmat Allah itulah hubungan kita dengan keluarga kita menjadi harmonis. Dengan rahmat itulah antara seorang bawahan dengan atasan, dia masih tetap bisa bekerja sama. Dengan rahmat itulah jamaah saling senyum, saling bersapa, bersalaman. Makanya di dalam riwayat Imam Bukhari, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu punya 100 rahmat. Fa amsaka indahu 99. Allah tahan 99. Wa anzala minhu juz'an wahida. Dan yang diturunkan dari 100 itu baru 1 ke muka bumi. Kapan genaplah rahmat ini menjadi 100? Kalau kita sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau dia masih tetap di dunia, belum lagi mendapatkan rahmat itu genap 100. Kenapa kuda yang dia sedang melahirkan anaknya diangkatnya kaki? Takut dia menginjak anak kecilnya tadi yang baru lahir. Setelah itu dijilat-jilatnya agar dia bisa berdiri. Apa yang membuat dia bisa berperilaku seperti itu padahal dia tidak punya nurani? Ada rahmat Allah. Seekor burung pagi dia terbang dari sarangnya. Terbang dia sejauh-jauhnya. Nanti pulang dia bawa makanan. Disuapkannya dari mulutnya ke mulut anaknya. Kenapa? Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma nuzi'atu rahmat illa min syaqi. Rahmat itu tidak akan dicabut Allah kecuali dari hati orang-orang yang telah dia rusak, sengsara. Maka kalau rahmat sudah dicabut, lam talqahu illa rajiman mula'ana. Perbuatannya hanya 2. Kalau tidak terkutuk, terlaknat. Yang terkutuk dan terlaknat itu adalah syaitan. Syaitan karena dia tidak mendapatkan rahmat, dia terusir di tempat rahmat itu akan diberi. Itulah dari surga Allah SWT. Maka Allah akan memberikan rahmat itu bukan kepada seorang da'i yang dia rajin memberikan pengajian, guru yang mengajar, tapi rupanya ada juga diberikan di pasar, di ruko, di tempat-tempat dia berjualan. Kalau dia menjual barang dagangannya, dia tidak terlalu ketat, dia tidak terlalu keras, memberikan kemudahan. Yang menjual ingin mahal dan membeli ingin murah, maka di pertengahan itulah nyoba suwo. Jangan sampai kita nanti tersinggung. Kadang pembeli ini banyak macam. Kadang dia ditawar barangnya marah. Kecil meminta barang kau payah beli, tak pakai daun, macam-macam lah. Itu tidak karakternya orang beriman. Makanya Allah melalui Nabi memuji at-tujjar as-sudduqul amin ma'al anbiya wal mursalin. Pedagang, pelaku bisnis yang dia punya integritas, jujur dia dalam melakukan bisnisnya itu, nanti pada hari kiamat dia akan bangkit bersama sudduqul amin. Dia jujur, punya integritas, punya jati diri, tak mau dia menjual harga dirinya dengan sejumput dunia, maka nanti dia ma'al anbiya wal mursalin, satu barisan dengan para nabi dan para rasul. Setelah itu yang kedua kata Nabi, rahimallahu abdan samhan idza ishtara. Dia kalau membeli juga beradab. Kalau kita berjualan,
Ada yang datang membeli, ada yang datang menjual, disitulah mereka bertemu. Maka yang membeli mesti juga dia memberikan kemudahan dan beradab kepada penjual. Kalau memang kita ingin minta kurang, janganlah barang orang ini dijatuhkan, dijelek-jelekkan. Ikola busuk-busuk mah kurang lan golek. Aku ibu-ibu hati-hati. Kadang hanya ingin dapat kurang 1.000, 2.000. Kita tak akan kaya karena orang uang 2.000, 3.000. Ada orang yang dia kadang potongan urek leher karena 2.000, 3.000. Utar balik lo ke topik semula balik. Nah ini memang begitu tradisi. Makanya ke pasar tu banyak ibu-ibu. Dan ibu-ibu ini memang rajin menawar ke laki-laki kita. Berapa kau sekian? Ayolah. Kalau ibu-ibu enggak banyak. Dan itu biasa. Cuman ada yang menawar itu dia diambang toleransi, ada yang dia tidak. Maka kita pikir-pikirlah. Kadang ibu menengok ino-ino gitu. Datang dari Lubuk Jambi, datang dari Basrah jauh, datang dari Pangian, bawa ikan. Ikannya pun payah mencari. Setelah sampai di pasar Teluk Pantan, datanglah ibu-ibu jemaah Masjid Raya belanja. Berapa kau kak? Berapa kau bu? Sekian. Insang tak elok oleh mata, oleh putih, kurang. Itu je. Kalau minta kurang aja lurus. Kuranglah bu. Ibu menengok. Sejauh itu nyo kemari mencari makan bukan cari kaya. Maka kita yang sudah rajin mengaji, itu mungkin dapat di awak menolong inyo. Tolong. Masa 1.000 minta kurang juga. Harusnya awak tambah binti. Kalau balik ada 2.000, ambil lah mak. Mak jauh dari Lubuk Jambi, ambil. Itu baru mantap. Islam itu bukan salat sunat saja. Bukan dengar pengajian saja. Idkhalus surur fi qalbil abd. Menyenangkan hati orang sedekah luar biasa. Makanya Allah tidak menilai pemberian kalau menyakitkan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha azab. Ucapan yang elok menyenangkan hati orang, memberi maaf itu lebih baik daripada memberi tapi menyakitkan. Payah benar baru dia mama ikan jangan kau ambillah. Itu sakit hati orang tu. Jangan lagi. Itu terkenang terus. Maka besok Ahad depan, Rabu depan, begitu nampak awaknya tiba takut. Lati bolok omak nan porogo ko je. Aku hancur kau katanya. Takutnya, risaunya. Jangan sampai cenderung curang dengan kita. Keberadaan kita kalau ada menyenangkan, kalau tak ada ditanyakan. Itu jawab jam soji. Seno ambil tiba sakit akhir-akhirnya. Dan sampai akhirnya elok tak tiba boleh kalau tibanya pon yang kepala aja jadi itu dah orang kaya. Rahimallahu mur'an samhan idza ishtara. Dia kalau membeli beradab. Yang ketiga, samhan idza qada. Kalau dia bayar hutang, kalau dia mengembalikan pinjaman, kalau dia memberikan hak orang, dia beradab. Makanya kata Nabi dalam hadis dari Abbas bin Abdul Muttalib, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Kenapa Nabi menyebut begitu? Karena kita yang telah diberikan pinjaman, orang telah melepaskan kesempitan kita, harusnya uang itu bisa dia pakai untuk dia dan keluarganya, kebutuhan dia dan keluarganya, tapi terhambat kebutuhan itu akhirnya diberikannya ke kita. Makanya orang yang jangankan tidak bayar hutang, kata Nabi, matlul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda bayar hutang besok ke besok, beko ke beko, akhirnya mati bawa hutang, itu zalim. Jangankan tak bayar. Kenapa? Kita contohkan Bapak Ibu. Datanglah Bapak ke Ambo. Pak Ustaz bisa pinjam Ambo PT 1 juta? Bisa Pak. Ambo pinjam sebulan Pak Ustaz. Bulan Maret nanti, di akhir Maret Ambo bayar. Tulis, akhir Maret bayar. Begitu akhir Maret Bapak lah punya PT bisa membayar, lalu Bapak tidak bayar, Bapak zalim.
Kenapa zalim? Harusnya piti 1 juta tu bisa ambo pakai untuk diri ambo, untuk anak dan istri ambo. Tiba-tiba yang 1 juta tu terpaksa ambo agin ke bapak. Kini piti lado, tiba-tiba tak dibayarkan. Zalim tak? Zalim. Apalagi tak bayar. Maka yang paling berbahaya, kalau orang mati bawa hutang, dia tidak bisa membayarnya semasa dia hidup, dan tidak pula ada yang membayarkannya setelah dia mati. Itu nanti amalnya yang mesti dia kasih kepada tempat orang dia berhutang. Karena di sana tak laku lagi piti. Hati-hati. Walaupun dia mati syahid, dia tidak bisa langsung masuk dalam surga Allah. Padahal orang mati syahid punya derajat paling tinggi di sisi Allah SWT. Tapi kalau mati dia bawa hutang, dia tidak bisa masuk dalam surga Allah. Makanya orang mati syahid itu sebelum dia berangkat pergi berjihad, dia minta izin 2. Pertama pada orang tuanya. Andai saya ini ditetapkan kepada orang-orang yang sudah wajib pergi berjihad, maka saya minta izin sama ayah ibu saya. Mak, ya, ambo telah masuk dalam pasukan perang. Boleh ambo boy, jangan lena. Kami dah tua, tak ada yang merawat. Berarti saya lapor lagi kepada pemimpin. Orang tua saya tak kasih izin. Berarti dia ada pertimbangan. Yang kedua, kepada tempat saya berhutang. Pak, ambo punya hutang sama bapak. Ambo lah masuk dalam daftar orang yang ikut perang. Lalu bapak izin kalau ambo mati, apalah. Kalau mati ambo izinkan. Begitu beratnya bapak ibu yang dirahmati Allah. Begitu kita membayar, bagaimana caranya? Kata Nabi, lebihkan dari nominal kita berhutang. Kalau berhutang 1 juta, lebihkan agak 700.000, 1.100.000 kata kita membayar. Itu bukan riba, karena memang tidak ada akadnya waktu pinjam meminjam. Babudi orang babaso lawak itu kata orang tua-tua gitu. Lah dilopendeknya awak daripada kesempitan dalam bentuk ucapan terima kasih. Mungkin duitnya lebih banyak daripada kita. Dan itulahnya bisa meminjamkan kita piti. Tak berogo deknya duit 1.000. Tapi itu bentuk kita balas budi kepada dia. Pak, kau 100 untuk beli-beli jajan anak bapak. Orang sebanyak apapun uangnya, kalau diberi pasti hatinya senang. Pasti. Itu fitrah. Makanya dalam hadis Nabi sebut, tahaddu tahabba. Saling memberilah kalian supaya kalian saling sayang. Jadi orang kalau diberi, dia lunak lembut hati dia. Yang terakhir, yang keempat, rahimallah samhan idza qada. Dia kalau meminta hak dia, kalau menagih piutangnya, samhan, dia juga beradab. Yang berhutang wajib membayar kalau hutangnya sudah jatuh tempo. Yang punya piutang dia mesti juga mengingatkan orang yang berhutang kepada dia agar tidak lalai membayar kewajiban. Makanya di dalam Al-Quran, ayat paling panjang transaksi non tunai. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau kalian transaksi kalian non tunai, ada hutang piutang, mesti kalian catat ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang ditentukan, berapa minggu, berapa bulan, kapan dibayar, itu dicatat, dibubuhkan di tanda tangan, agar nanti kalau terjadi sesuatu antara kedua belah pihak, apakah pemberi pinjaman atau yang meminjam mati atau insiden, ada buktinya hitam di atas putih. Maka nanti dapat disampaikan ke ahli waris, karena tidak saja dia menyangkut dunia sampai ke akhirat. Makanya begitu mayat diletakkan di atas keranda di depan rumah, apa yang disampaikan di antara poin intinya, kalau ada orang tua kami punya hutang kepada bapak ibu, maka mulai kini dipindahkan hutangnya ke kami yang tanggung jawab. Karena orang mati bawa hutang bermasalah. Dia tidak bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan semasa dia hidup, terhambat oleh hutangnya. Itu berbahaya Bapak Ibu. Maka kita kalau di saat kita menuntut hak kita, ada mungkin pinjaman yang belum dikembalikan, maka kita waktu mengingatkan saudara kita yang punya hutang ke kita, maka kita ingatkan dengan cara terbaik. Mohon maaf Jom, rasa-rasanya lah sampai ke perjanjian kita. Pak janji dulu tanggal 30 Februari, kau rupa tak sampai 30, 28-nya. Apa cara? Ayolah, ambo bayar. Baik dia dengan cara mengingatkan begitu. Maka kalau kita bacalah hadis-hadis Nabi,
kita baca pula penjelasan para ulama, maka tak ada lainankan sidang sengketa dalam memperjalankan kehidupan. Nan berhutang beradab membayar, nan punya piutang beradab pula meminta, nan menjual tak terlalu ketat, nan memboli tak pula menawar membunuh. Lomak rasanya hidup Bapak Ibu. Maka rahmat Allah akan Allah turunkan. Pertama pada orang kalau dia menjadi penjual, dia memberikan kemudahan. Kalau dia menjadi pembeli, dia tidak memberi menyulitkan dan menyakitkan hati orang yang menjual. Setelah itu kalau dia berhutang beradab di saat dia bayar, dan kalau dia punya piutang beradab di saat dia meminta. Ini tak bisa kita elakkan. Kadang kita yang berhutang, kadang kita yang memberikan piutang. Kadang kita menjadi penjual, kadang kita menjadi pembeli. Empat ini salah satunya tak bisa kita elakkan. Maka yang mesti kita tekankan pagi ini, kita mesti beradab dimanapun, kapanpun. Karena ini adalah perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas pukul 6, demikian Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.